Sekarang untuk kasus yang ketiga, kita juga akan sama ya, kita coba misalkan dulu di sini M-nya, ini berarti yang di sini ya, Y ditambah XY kuadrat. Kemudian N-nya berarti ini ya, X dikurangi X kuadrat Y. Dari sini kita peroleh turunan M terhadap Y ya. Ini adalah 1 ditambah dengan berapa ini? 2XY. Sedangkan turunan N terhadap X ya, berarti di sini berarti berapa? 1 dikurangi 2XY. Jadi jelas dari sini karena dia tidak sama, do M terhadap Y tidak sama dengan do N terhadap X, maka PD ini merupakan PD non eksak ya. Sehingga jadi di sini do M terhadap Y tidak sama dengan do N terhadap X, sehingga PD tersebut merupakan PD non eksak. Jika rekan-rekan perhatikan, maka nanti ini do M terhadap do Y dikurangi dengan do N terhadap do X, maka nanti hasilnya menjadi 4XY ya. Nah, 4XY nanti jika misalnya mau kita buat dalam X saja atau Y saja, di sini tentu saja tidak akan bisa ya, karena nanti jika dibagi dengan M, ini tidak akan menjadi bentuk Y saja. Jika dibagi dengan N di sini tidak akan bisa muncul bentuk X saja nanti. Pasti masih ada XY-nya, sehingga ini nanti faktor integrasinya pasti dalam fungsi yang bergantung dari X dan Y. Sehingga di sini sudah diberi informasi bahwa faktor integralnya nanti fungsi dari Z sama dengan XY. Nah, fungsi dari Z sama dengan XY itu tidak sama dengan fungsi X dikali Y ya. Jadi, fungsi seperti ini nanti bentuknya tidak selalu mu sama dengan XY ya. Kita akan coba cari dulu bentuk mu-nya nanti apa, namun faktor integral mu ini nanti dia dalam fungsi XY. Jadi, misalnya di sini kita peroleh ya mu-nya. Jadi, misal faktor integralnya mu itu fungsi dalam Z tadi ya. Jadi di sini apa namanya? Mu fungsi dalam X dikali Y ya. Nah, kita akan coba cari nilai mu terlebih dahulu. Jadi di sini jika rekan-rekan lihat untuk faktor integral yang bergantung dari fungsi X sekaligus Y, maka faktor integralnya kita bisa peroleh dari sini dulu ya. Turunan M terhadap Y dikurangi turunan N terhadap X ya, kemudian dibagi dengan di sini menjadi apa namanya? N ya. N turunan Z. Kalau turunan Z di sini terhadap X dulu dikurangi dengan M turunan Z terhadap Y. Jadi di sini bisa kita peroleh 1 plus 2XY ya. Di sini 1 ditambah 2XY, kemudian dikurangi 1 min 2XY. Nah, dibagi dengan M-nya di sini adalah Y ditambah X kuadrat Y. Di sini Y ditambah XY kuadrat. Apa tadi? X, benar ya, XY kuadrat. Kemudian do Z terhadap X. Nah, di sini tadi rekan-rekan ingat apa namanya, Z-nya itu adalah X dikalikan dengan Y ya. Z ini itu ya, bukan faktor integralnya ya. Faktor integralnya nanti mu. Tapi mu itu suatu fungsi dalam Z. Jadi di sini jika lebih jelas mungkin di sini dengan Z. Z-nya ini sama dengan XY. Begini ya. Jadi sekarang kita cari turunan Z terhadap X. Di sini berarti turunan terhadap X-nya menjadi Y ya. Nah, di sini tadi N oh ini N ya, ini tadi masih M ya, berarti ini harus diganti dulu ya. Ini N seharusnya. N-nya di sini adalah apa tadi N-nya?
N-nya X dikurangi X kuadrat Y. Berarti X dikurangi X kuadrat Y. Kemudian dikalikan turunan Z terhadap X. Berarti di sini Y dikurangi dengan M. M di sini adalah Y ditambah XY kuadrat. Y ditambah XY kuadrat dikalikan turunan terhadap Y-nya. Ini adalah X. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Di sini menjadi yang di atas berarti menjadi berapa nih? 4 ya. Menjadi 4XY. Kemudian yang di bawah sini ini akan menjadi XY dikurangi X kuadrat Y kuadrat. Di sini dikurangi XY, kemudian dikurangi X kuadrat Y kuadrat ya. Nah, jadi hasilnya nanti yang ini bisa kita sederhanakan, kemudian yang di sini ini sama ya, berarti nanti menjadi min 2 berarti min, karena ini 2 di sini 4 ya, berarti 2 dibagi dengan XY. Nah, ini adalah apa namanya? Ini hasil dari yang di sini dulu. Nah, ini adalah modal kita untuk menyusun faktor integralnya nanti. Karena faktor integral di sini untuk fungsi dalam EG itu kan dirumuskan dengan mu-nya, mu XY ya, karena dia dalam bentuk XY di sini adalah E pangkat dari yang di sini. Nah, hasilnya adalah 2 per XY. Di sini adalah DZ di sini. Z-nya itu adalah XY. Jadi di rumus di sana harusnya di sini DZ ya. Atau di sini untuk mempermudah rekan-rekan menghitung integral, sebenarnya bisa kita lihat di sini, ini XY tadi kan sebenarnya di soal definisinya dia Z ya. Jadi ini kita namakan saja min 2 per Z begini. Agar ketika disubstitusi di sini, rekan-rekan punya semua dalam bentuk Z. Di sini integral 2 per Z. Oh, ini min ya, ada minnya di sini. Min 2, di sini Z-nya tadi ya. Di sini min, di sini ini ada minnya di sini tadi ya. Dz. Jadi di sini hasilnya adalah E, di sini min 2 ln Z. Nah, ini bentuknya berarti menjadi E ln Z di sini. Nah, ini saya pangkatkan min 2 begini ya, biar lebih mudah melihatnya. Nanti menjadi E pangkat ln Z itu adalah Z pangkat min 2. Nah, dengan kata lain ini adalah XY pangkat min 2. Nah, ini adalah faktor integralnya, mu-nya dia. Jadi, Z yang sama dengan XY di awal soal tadi, dia bukanlah faktor integralnya ya, tapi faktor integralnya pasti bisa dinyatakan dalam fungsi dalam XY. Nah, di sini ditemukan XY ternyata dipangkatkan min 2. Nah, kemudian mu ini akan kita gunakan untuk mereduksi PD non-eksak itu menjadi PD eksak sekarang. Jadi sekarang kita peroleh PD baru ya di soal tadi, kita kenakan faktor pengali ini tadi ya, mu XY-nya ketemu di sini tadi ya. Jadi dibentuk PD baru. Di sini adalah XY pangkat min 2. XY pangkat min 2 atau bisa kita tulis apa? 1 per XY begini ya. Kuadrat. Nah, dikalikan dengan soalnya yang di awal tadi. Di sini tadi soalnya adalah ini ya. Y plus XY kuadrat, kemudian dx ditambah X min X kuadrat Y dy. Di sini kita kalikan soalnya menjadi Y ditambah X Y kuadrat dx ditambah X min X kuadrat Y dy sama dengan 0. Nah, 0-nya dikalikan dengan XY pangkat min 2 ini tetap 0 di sini. Ini jika kita ekspansi ya menjadi di sini Y per X kuadrat Y kuadrat ditambah XY kuadrat X kuadrat Y kuadrat dx ditambah dengan X per
X kuadrat Y kuadrat dikurangi X kuadrat Y, X kuadrat Y kuadrat dy ya, sama dengan 0. Ini jika kita sederhanakan akan menjadi 1 per X kuadrat Y ditambah dengan apa di sini menjadi Y per XY ya. Di sini menjadi 1 per X ya, 1 per X dx, kemudian yang di sini akan menjadi 1 per X Y kuadrat dikurangi dengan yang di sini menjadi 1 per Y dy sama dengan 0 di sini. Nah, ini akan kita coba lihat PD ini PD eksak atau bukan di sini nanti. Seharusnya ini sudah menjadi PD eksak nanti. Taruhlah sekarang ini namanya M1, yang di sini namanya N1 ya. Kita coba lihat turunan M terhadap Y ya. Berarti sekarang menjadi min ya. Di sini terhadap Y. Berarti 1 per X kuadratnya tetap di sini menjadi min 1 per Y kuadrat. Jadi menjadi min 1 per X kuadrat Y kuadrat. Nah, di lain pihak, di sini kita cek turunan N terhadap X. Turunan N1 terhadap X ini menjadi 1 per Y kuadratnya tetap. Nah, 1 per X-nya berarti min 1 per X kuadrat ya. Ini menjadi min 1 per X kuadrat Y kuadrat. Nah, jadi ini sama. Sehingga PD-nya eksak. PD yang di sini terbukti eksak. Nah, jika sudah eksak, kita akan selesaikan ini dengan menggunakan solusi dari PD eksak. Nah, kita coba misalkan dulu solusinya. Misal, solusinya fungsi f(x)y sama dengan c di sini. Sehingga bisa kita peroleh f(x)y itu adalah integral M terhadap X ya. Integral M berarti integralnya 1 per X kuadrat Y plus 1 per X terhadap X di sini ya. M1 di sini tadi ya, integral M1 ini. 1 per X kuadrat Y ditambah 1 per X. Nah, di sini kita lihat berarti ini integralnya adalah, jika rekan-rekan lihat ini sebenarnya X pangkat min 2 ya untuk yang bentuk ini. Berarti integralnya di sini bisa rekan-rekan tulis biar lebih mudah begitu ya. 1 per Y-nya kan tetap karena konstanta, ini X pangkat min 2. Yang di sini 1 per X-nya tetap ya. Nah, ini menjadi integralnya adalah 1 per Y-nya tetap. Ini berarti menjadi ditambah 1 ya. Berarti min 1 ya. Ini menjadi min X pangkat min 1. Nah, berarti 1 per X begini ya. Ditambah integralnya ini menjadi ln X. Nah, ditambah konstantanya itu fungsi dalam Y di sini. Jadi di sini ini menjadi min 1 per XY ditambah dengan ln X ditambah HY. Nah, kemudian F jika kita turunkan, dia harus kembali lagi ke bentuk N1. Ini ya. 1 per XY kuadrat dikurangi 1 per Y. Harusnya begitu nanti. Jadi di sini karena dou F terhadap Y ini sama dengan N1, maka diperoleh di sini, nah ini F tadi ya. Nah, ini kita turunkan terhadap Y sekarang, berarti min 1 per X-nya tetap. Nah, turunannya 1 per Y berarti min 1 per Y kuadrat ya. 1 per Y kuadrat, turunan ini terhadap Y berarti ln X-nya 0. Nah, ini menjadi H aksen Y. Ini sama dengan N1-nya tadi apa? N1-nya adalah 1 per XY kuadrat dikurangi 1 per Y. 1 per XY kuadrat dikurangi 1 per Y. Nah, jadi di sini jika rekan-rekan perhatikan, ini analog dengan, ini sudah sama ya, 1 per XY kuadrat ditambah H aksen Y,
ini adalah 1/xy² min 1/y. Jadi ditemukan di sini H aksen Y adalah min 1/y. Jadi sehingga H aksen Y-nya adalah min 1/y. Jadi HY-nya bisa rekan peroleh integralnya 1/y. Jadi min ln Y di sini ditambah konstanta ya, C-nya tadi sudah dipakai, taruhlah di sini namanya C1 di sini. Nah, jadi fungsinya sudah ketemu ini solusinya, ini ya. F-nya itu min 1/xy tambah ln X dikurangi dengan ln Y di sini. Jadi solusinya jadi F(xy) ini tadi min 1/xy berarti min 1/xy ditambah ln X kemudian ditambah HY ya. Ini berarti min ln Y ditambah C1 itu sama dengan C ya, pemisalan awal tadi. Jadi di sini sekarang kita rapikan bentuknya ya. Solusi umumnya ini sudah ketemu ya, berarti ln X dikurangi ln Y dikurangi 1/xy, nah sama dengan K di sini. Dengan K sebarang konstanta. Jadi walaupun bentuk yang terakhir solusi tadi adalah solusi dari PD eksak, namun PD eksak itu hasil reduksi PD non eksak di soal ini menjadi PD eksak itu. Jadi solusi yang di bawah tadi juga merupakan solusi dari soal yang dimaksud di sini.